Selamat pagi. Coba saya mau Anda on cam. Selamat pagi, Bu. Sultan, saya kan udah bilang saya pasti akan masuk. Yuk, yang lain dihidupi kameranya. Ini di record, yang nggak ngidupin kamera ketahuan ya. Ayo semua on cam. Saya nggak mau kalau nggak on cam saya nggak lanjut. Dan saya mau semua Anda dalam posisi seperti di kelas. Tolong itu rambut yang awut-awutan itu nggak mau saya. Kamu tidak sedang tidur-tiduran di kamar ya. Ayo, rapikan semua tampilannya. Tidak ada yang sambil jalan ya. Ini jam kuliah kan. Ya, Jangan Bu. sambil jalan. Saya nggak mau kamu sambil jalan. Ada di mana-mana. Ayo, siapa nih? Dede, rapikan rambutmu, Dede. Saya nggak mau kamu begitu. Johannes, rapikan rambutnya. Ini yang lain memang nggak bisa ngidupi kamera ya. Kalau nggak langsung kita coret aja. Oh iya, siap. Berarti tidak ikut kuliah gitu aja. Fiona, apa kamu rambutnya seperti itu kalau lagi kuliah? Enggak, bukan? Fiona, Iya, ayo. Bu. Rambut kamu tidak seperti itu, bukan kalau kuliah? Diikat, Bu. Dia nggak kayak gitu. Ayo, ini kayak orang bangun tidur, kayak orang habis mandi. Ayo, yang betul. Siapa yang rapi? Ini udah didokumentasi, Bu. Udah? Udah, Bu. Hmm. Nanti on the spot saya minta kamu dokumentasi lagi ya. Oke, Bu. Jadi ketahuan siapa yang meninggalkan Zoom ini. Oke? Nah, yang meninggalkan Zoom ini sama dengan tak kuliah lah. Untuk PPT ada yang mau di-share atau gimana, Bu? Semua di-share. Oke. Kamu mulai dari kemarin saya mau menegaskan yang kemarin lagi dulu. Oh, Sekilas. berarti tampilkan slide yang kemarin ya, Bu? Mm-mm. Kalian nanti siapa yang saya tanya, siap jawab ya. Oke, Bu. Soal behaviorism, mana? Mm-mm. Oke. Oke. Baik, saya mulai dengan Putri Ramadhani. Putri Ramadhani, apa yang sudah kamu pelajari minggu lalu? Prinsipnya saja.
tentang pertukaran sosial, prinsipnya. Ayo, Putri Ramadhani, minggu lalu datang nggak? Atau mau saya cek di papernya, kamu datang apa enggak? Jawab Putri pertanyaan saya. Datang, Bu. Nah ya, oke, apa prinsipnya tentang pertukaran sosial ini? Prinsipnya saja yang kamu ketahui. Waduh, bagaimana ini kalau tak menjawab? Minggu lalu bikin apa kamu, Putri? Siapa yang mau jawab? Tadi prinsip apa, Bu? Ya, prinsip yang kamu ketahui apa tentang pelajaran kita minggu lalu dalam pertukaran sosial? Ya, setidaknya kan kamu bisa ceritakan yang kalian tulis loh. Macam mana ini? Masa yang kalian... Bu, Ya, Dede, apa? salah satu prinsip yang dari teori yang kita bahas semalam, Ibu, salah satunya itu, Ibu, prinsip timbal balik, Ibu. Apa coba? Maksudnya apa? Timbal balik itu maksudnya apa? Seperti anak terhadap orang tuanya, Enggak, Ibu. saya mau prinsipnya, saya enggak mau contohnya. Prinsipnya itu, Ibu, individu tersebut, Ibu, mengharapkan imbalan atas investasi mereka dalam suatu hubungan tersebut, Ibu. Jadi dalam hubungan antar manusia ini selalu ada hal yang akan mempengaruhi secara timbal balik ya. Itu kan? Ya, Dek. Iya, Ibu. Oke. Kemudian apa yang kamu tahu tentang timbal balik itu? Contohnya apa? Yang akan menguatkan perilaku seseorang? Di contohnya itu, Ibu, diiming-imingi dengan hadiah gitu kan, Ibu. Jadi kan, Ibu, contoh yang saya buat di paper kemarin kan, Ibu, contohnya seorang salah satu keluarga yang mengharapkan anaknya supaya mendapatkan ranking, dan itu kan, Bu, berupaya si anak akan rajin belajar, dan apabila upaya tersebut membuahkan hasil, orang tua dari anak tersebut memberikan hadiah gitu, Bu. Nah, nggak salah yang kamu bilang, tapi kamu konsepnya harus bilang ada penguat terhadap perilaku. Penguat perilaku itu bentuknya bisa hadiah dalam pertukaran sosial. Ini kamu cerita pertukaran sosial, katakanlah bapak dengan anak atau ibu dengan anak ya. Tuh. Itu kan prinsip-prinsip yang ada di pertukaran sosial. Jadi setiap kita berada dalam sebuah lingkungan, dimanapun kita berada, hubungan kita ditentukan oleh hasil interaksi kita. Dan kalau menurut behaviorisme, interaksi itu kemudian akan dikuatkan oleh penguat atau kalau positif namanya hadiah, kalau negatif namanya hukuman. Gitu ya. Oke, sampai sini ingat nggak semuanya? Nah, apa bedanya teori pilihan rasional dengan action theory? Ayo, siapa yang bisa bicara? Kita kan kemarin punya pilihan rasional. Dan kemudian kita juga bicara tentang action theory ya. Hmm. Apa bedanya?
Izin Bu mau menjawab Bu. Ya, Jadi silakan. kalau Siapa kamu? Siapa nih yang jawab namanya? Sultan Bu. Oke, Sultan. Kalau teori pilihan rasional itu lebih menekankan kepada setiap keputusan yang ingin diambil individu berdasarkan situasi. Kalau teori exchange itu titik tumpuannya itu lebih ke hubungan sosial dan bagaimana perilaku itu menukar sesuatu gitu. Enggak tepat. Semuanya berkaitan dengan memang situasi sosial. Tapi kalau enggak terlalu salah, cuma belum pas. Kalau pilihan rasional dasarnya apa? Kalau exchange theory dasarnya apa? Namanya juga pilihan rasional. Jadi berarti sesuatu yang rasional. Tapi apa itu? Kalau yang rasional mungkin Bu dia memilih yang terbaik Bu. Ya, semua milih yang terbaik untuk dia. Tapi apa dasarnya? Terbaik untuk saya belum tentu terbaik untuk kamu, tapi semua orang akan memilih terbaiknya. Kalau pilihan rasional apa? Ayo coba buka PPT-nya. Masing-masing kan kalian punya tuh. Nah, coba apa nih? Teori pilihan rasional tuh ini Bu yang dikemukakan oleh Adam Smith, ekonomi Iya, neoklasik. apa? Apa prinsipnya? Hubungan saya dengan hubungan Anda akan terus berjalan apa kalau pakai pilihan rasional? Itu ada loh besar-besar tulisannya. Transaksi-transaksi pertukaran akan terjadi hanya bila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut. Pertukaran itu di sini interaksi ya. Dan kesejahteraan masyarakat umumnya dapatnya apabila individu-individu dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya melalui pertukaran yang direbukan secara pribadi. Betul, sebanyak-banyaknya mengambil dia mendapat keuntungan dari interaksi itu yang sifatnya rasional. Pokoknya kalau saya nggak dapat keuntungan bisa materi bisa non materi ya. Cuma apa intinya apa untung saya berhubungan sama Anda? Nggak ada untungnya nggak ada gitu. Nggak ada untungnya kalau pilihan rasional nggak ada untungnya nggak. Dapat pinjaman tidak, dapat tambah pengetahuan tidak, dapat teman baru tidak, semua tidak, enggak. Itu teori pilihan rasional. Kan kita bisa aja ya berhubungan sama orang bukan karena harus dapat keuntungan sebesar-besarnya. Kita bisa aja berhubungan sama orang yang mungkin sekarang saya nggak dapat apa-apa ya, tapi mungkin di depan saya akan dapat sesuatu gitu. Atau ya paling tidak dia menyamankan saya. Nah, intinya banyak ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dia dapat peroleh. Kalau action theory, coba kamu melihat action theory. Jadi kalau nggak sebesar-besarnya dapat manfaat nggak apa-apa. Jadi ketika ada orang punya hubungan sama orang lain terus kamu bilang ini orang memanfaatkan hubungan saya dengan dia banget. Ya benar, berarti dia orangnya berpegang pada teori pilihan rasional. Sah-sah aja kalau pakai teori ini. Kan ada bukan orang yang kayak gitu? Tapi Bu, kalau Hmm. nggak berdasarkan ketulusan juga buat apa juga? Tuh, kan namanya ini kan teori pilihan rasional. Kamu sebagai ilmuwan, kamu tahu bahwa memang ada hubungan antar pertukaran sosial, hubungan antar manusia yang seperti itu, gitu. Bahwa itu kamu tidak ada anggap baik, kamu nggak setuju dengan teori ini, boleh-boleh aja. Cuma memang ada teori itu. Kayak di dunia bisnis ada istilah tidak ada makan gratis kan? Iya.
Jadi setiap hubungan pasti harus menghasilkan sebuah keuntungan. Ya kalau begitu emang rasional banget. Ya kita ini boleh setuju dengan pandangan yang satu, boleh tidak setuju dengan pandangan yang lain loh. Tapi teori itu ada dan kamu lagi belajar teori ini dalam hubungan antar manusia. Jadi nanti kalau kamu ada di lapangan, kamu nggak bisa terus bilang orang yang begitu sama dengan orang yang tak baik. Kamu nggak bisa bilang begitu. Yang kamu bisa katakan adalah, oh nih orang memang rasional banget ya. Udah tipik. Nggak ada rasa di dia, adanya akal, rasio, pikiran yang dominan. Ya kalau nggak ada keuntungan buat apa sih? Gitu. Jadi itu yang kalian harus pelajari dari sekarang. Teori-teori ini boleh Anda setuju, boleh tidak Anda setuju, tapi kamu belajar banyak teori untuk mempelajari banyak asumsi, banyak konsep dalam hubungan antar manusia. Oke, kalau action teori, Andrew, apa nih konsepnya? Teori pertukaran epistemologi perilaku, fungsi antropologi dari Enggak, saya nanya prinsipnya Oh, loh, jangan kamu baca. Prinsipnya apa? Tuh ada tuh di situ. Ayo, woi jangan hening-hening aja. Yang lain kok mau ngomong aja. Diskusi dua arah ayo. kan, Bu? Iya, Dengan dengan memperhitungkan manfaat yang diharapkan dari pertukaran, Bu, prinsipnya. apa prinsipnya? Semuanya begitu. Rasional tadi juga begitu, bukan? Emang kita lagi bicara itu. Tapi apa gitu? Kalau kamu tadi udah baca rasional, kemudian bisa ke action teori, kamu lebih apa yang kamu lihat di sini? Kan Branislaus Malinowski membedakan antara pertukaran sosial dan pertukaran ekonomi. Kita lagi bicara pertukaran sosial ya. Nah, katanya social behavior is motivated by basic psychological needs rather than by purely economic ones. Kalau kamu baca ini, kamu pikir tadi dengan teori rasional, apa yang kamu dapatkan? Kamu ngerti bahasa Inggris kan? Sama-sama nih, tetap main punishment and reward. Sama, tetap. Prinsipnya pasti harus ada penguat perilaku. Apakah itu reward atau punishment? Apa yang hadiah apa yang dia peroleh? Tapi dasarnya apa? Lebih ke keuntungan gitu, Bu. Nah, semuanya pasti keuntungan loh. Cuma dasarnya apa? Pertukaran sosial itu tetap terjadi karena adanya reward atau keuntungan atau kerugian ya, punishment. Tapi prinsip dasarnya apa? Ini. Kalau rasional teori kan sebesar-besarnya keuntungan tuh tadi. Kalau ini apa? Izin, Bu, Ya, kalau silakan. misalnya teori ini lebih ke didorong oleh kebutuhan psikologis dasar, Bu, nggak semata-mata hanya keuntungan ekonomi, Bu. Ya, betul. Psikologi dasar. Apa itu kebutuhan psikologis dasar?
seperti interaksi kita sama manusia, No. Apa itu kebutuhan psikologis dasar manusia? kebutuhan dasar, pertemanan itu, Bu. Ya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan psikologis dasarnya itu apa? Minggu lalu saya udah bilang loh. Kalau misalnya kebutuhan keamanan seperti itu bisa, Bu. Apa keamanan apa? Ya, Nggak. merasa terlindung dari bahaya baik secara fisik Yang gitu, paling Bu. dasar lagi apa? Coba. Biologis, Hah? Bu. Hah? Makanan, Oh, kebutuhan fisiologis yang paling ya. dasar. Orang kalau perutnya nggak kenyang, lapar, udara, kalau nggak bisa bernapas, itu sudah mempengaruhi psikologisnya dia. Kamu aja rasain kalau kamu lapar, kamu gampang marah, kamu uring-uringan, atau kamu justru tak berdaya dan seterusnya. Baru kemudian kebutuhan kedua adalah kebutuhan untuk berada dalam sebuah kelompok, memiliki teman. Kebutuhan berikutnya, setelah kamu punya teman, kamu dapat keluarga, kasih sayang di lingkungan rumah, baru naik ke kebutuhan untuk mendapat penghargaan. Ya kan kamu senang kalau orang menghargai pendapatmu kan, betul atau salah, tapi pendapat kita didengar, gitu kan senang kan? Habis itu naik lagi nanti kebutuhan untuk aktualisasi diri, kebutuhan untuk jadi pemimpin, kebutuhan untuk menjadi orang yang dipandang dan seterusnya dan seterusnya. Belajar sendiri. Cari psychological needs itu apa? Browsing, pasti kamu ketemu. Banyak teori tentang psychological needs. Jadi hubungan saya dengan orang lain ini bukan semata-mata memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi memang ya memenuhi kebutuhan dasar saya. Coba Abela, kamu jabarkan lagi yang saya bilang jadi apa tuh contohnya? Kebutuhan dasar atas makanan, Bu, bertahan hidup. Udah, tadi saya udah bilang. Oke, contohnya jadi gimana? Sudah itu paling dasar, tapi terus kan naik ke atas lagi. Kamu Eh, ya, saya mau ingetin kalian ya, kalian itu tidak semua teori disuapi ya. Banyak teori yang harus kemudian kamu cari rujukannya sendiri. Ini mahasiswa nih, bu nggak kayak anak SMA. Anak SMA semua yang dikasih gurunya ya itulah dia. Ini kan enggak. Ini mana nih Yulia Sembiring, Putri Ramadhani, Erga hilang semua, Katrin Natalia ya. Kenapa ini ya? Kenapa Mat Erga? Yuh, Erga. Ya, Bu. Ayo, mana kamu? Saya minta on cam kan? Saya nggak mau kalau nggak on cam. Kenapa nih? Kalau kamu nggak bisa on cam, keluar aja dari ruang kelas ini. On cam nih, Bu. Ya, sudah. Posisikan dengan baik dan benar supaya saya bisa lihat. Oke. Yuk, lanjut PPT-nya. Udah. Yuk, lanjut. Tadi pembahasan terakhirnya kebutuhan fisiologis. Udah. Nanti Udah. kamu baca sendirilah. Masa semua mau saya kasih tahu? Yuk. Prinsipnya aja. Nah, ini nanti kamu pelajari sendiri ya. Individuals choose those alternative from which they expect the most profit.
Cost being equal, they choose alternatives from which they anticipated the greatest reward gitu. Jadi kalau biayanya itu akan sama besar dalam melakukan sesuatu, maka dia akan memilih alternatif mana yang paling mendapat keuntungan paling besar, paling banyak. Kalau hadiahnya juga equal, sama, maka mereka juga akan memilih mana dia punya pengeluaran paling kecil. Nah, kamu pelajari sendirilah ini. Lanjut. Kan pandai bahasa Inggris kan? Oke, sampai 10 tuh ada. Bagaimana ini prinsip-prinsip pertukarannya ya. Bagaimana orang mempertahankan hubungannya dengan orang lain tergantung dari yang mana yang dia pilih dari 10 ini. Lanjut. 12 ya. Lanjut. Bawah. Enggak, saya nggak mau Ini jelasin itu. yang Yes, ini sekarang belum itu. dibahas, Bu. Ya, ya, ini ya. Ini dari bukunya Social Behavior. It's elementary form. Teori pertukaran berdasar dari risiko perdagangan dan ilmu ekonomi dasar. Ya, tadi tuh teori pilihan rasional kan udah ini ya. George Homans. Dia punya eksperimen binatang dalam laboratorium. Kamu pernah tahu eksperimennya Skinner? Bisa juga anjing ya. Ini kan merpati ya. Digunakan untuk melihat perilaku sosial manusia dalam kehidupan real. Dalam hal proses interaksi manusia memberikan dukungan yang positif atau negatif satu sama lain. Di mana mereka saling membentuk perilakunya. Homans mendefinisikan hubungan itu sebagai perilaku individual, namun pertukaran manusia melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak. Oke. Jadi ini tergantung nih dukungan yang diperoleh nih. Sama tuh bicaranya juga biaya, reward, dan keuntungan. Sama tuh. Cuma rewardnya dia nyatakan sebagai dukungan, reinforcement. Jadi ketika kamu dalam hubungan dengan orang lain, terdukung, merasa terdukung untuk menyatakan pendapat, untuk melanjutkan rencana, maka hubungan itu akan kamu pertahankan. Kalau kamu punya teman deh, teman itu selalu bilang, oh itu bagus tuh yang mau kamu bikin, ayo kerjakan aja. Nanti kalau perlu saya bantu. Nah kamu kan terdukung ya kalau dapat orang kayak begitu. Sementara belum tentu sih sebetulnya kamu perlu bantuan dan belum tentu juga pada akhirnya dia membantu. Tapi supportingnya kayak sebegitu kan diperlukan ya. Daripada misalnya kamu ketemu orang yang kamu menyampaikan satu, itu kamu berlebih-lebihan, mana mungkin itu terjadi, nggak mungkin itu. Gitu. Misalnya, jadi kalian harus bisa bayangkan sesuatu yang konsepnya teoritis begini nih, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang kamu hadapi nanti adalah perilaku klienmu, orang-orang yang mesti kamu bantu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus pilih mau pakai teori yang mana. Ini orang mau saya rubah perilakunya dari males katakanlah dari malas bekerja menjadi mau bekerja. Bagaimana nih cara ngatur rewardnya? Bagaimana mendukung dia? Bagaimana juga mempanis dia? Lah itulah teori ini pertukaran sosial. Apa yang saya lakukan terhadap dia mempengaruhi perilaku dia kan? Nah, kamu harus bisa lihat dari sisi kepentingannya, dari sisi pemikirannya dia, bukan pemikiran kita. Karena nilai reward, nilai dukungan, apakah sesuatu itu dirasakan oleh orang sebagai reward, sebagai hadiah, sebagai dukungan, atau juga sebagai biaya, sebagai cost, itu sangat individual loh. Sekalipun ada orang yang kurang lebih sama, tapi tidak akan persis sama. Ingat, dasarnya adalah teori perilaku dan teori ilmu ekonomi. Kalau udah ngomong ekonomi, udah pasti sebesar-besarnya mendapat keuntungan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, lanjut. Slide berikut.
Meskipun proposisi Holmes bersifat psikologis, namun manusia adalah makhluk sosial, yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kasus sosial sebagai pertukaran aktif nyata atau tidak nyata dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya sekurang-kurangnya antara dua orang. Udah ini kalimatnya tidak terlalu bagus ya, tapi maksudnya seperti itu. Ini ada proposisi sukses. Untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan tersebut. Jadi semakin dia sukses tuh di sini dapat hadiah kan berarti berhasil ya. Tuh, maka akan semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan tersebut. Kalau kamu rajin belajar dan selalu dapat A, kemungkinan besar kamu akan rajin belajar. Makin sering hadiah diterima, makin sering tindakan dilakukan. Makin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, makin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku. Jadi kasih hadiah itu nggak boleh kelamaan. Kalau cerita di sini. Sekarang dia melakukan hal baik sama kamu, langsung kamu bilang terima kasih, langsung kamu ajak dia makan. Nah itu akan lebih cepat misalnya. Timbang kamu mengatakan ya nanti kalau kamu melakukan ini dengan baik, kapan nanti waktu saya punya uang saya traktir kamu. Wah itu nggak berlaku itu. Kapan kamu punya uangnya kan nggak ketahuan. Atau orang tua bilang sama anak, belajar yang rajin, kalau nanti kamu naik kelas, saya ajak ke kebun binatang. Padahal ini baru awal semester tuh ngomong kayak gitu. Kelamaan nunggu 6 bulan atau setahun lagi dia naik kelas. Lebih bagus ya setiap dia memberikan katakanlah hari-hari dia punya nilai dari 60 ke 65 dipuji, di reward, itu lebih efektif. Sedikit lihat sebelah kanannya. Nah, pemberian hadiah secara intermiten lebih besar menimbulkan pengulangan perilaku ketimbang hadiah yang teratur. Intermiten itu apa ya? Gini, kamu tuh manusia tuh ternyata kalau sering-sering dikasih hadiah juga lama-lama hadiah itu nggak surprising dan nggak punya makna banyak. Iya. Dia udah bisa tebak tuh. Nanti kalau gini aku pasti dapat ini. Nanti kalau ini aku dapat ini. Ya udah dia akhirnya biasa-biasa aja. Jadi ya hadiah tuh harus dipikirkan betul. Tadi ya dalam jangka waktunya, dalam besarannya itu mesti dipertimbangkan betul. Kapannya, pas atau tidaknya. Ini hanya berupa janji atau ini sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Nah, itu akan menentukan apakah perilakunya akan tetap atau tidak tetap, meningkat atau menurun. Berarti Bu, kalau kita baik gitu kan Bu sama orang, tapi intensitasnya udah terlalu lama. Menurut Ibu itu gimana? Ya intensitasnya terlalu lama terus kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Kalau dalam teori ini kan yang penting dalam intensitasmu yang lama itu kamu mendapatkan sesuatu enggak untuk dirimu? Bukan intensitas soalnya di sini. Bisa lama, bisa pendek, tapi keuntungan yang kamu dapat apa? Soalnya gini, apa Bu? Kok kita terkadang apa terlalu buat baik gitu kan Bu. Tapi terkadang di satu sisi minim apresiasi gitu. Jadi Nah, kan berarti bukan intensitas, memang tak ada apresiasi. Ya berarti memang hubungan itu tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa. Kan tadi bisa psychological ya, keuntungannya, basic psychological needs tadi, rasa dihargai, rasa disayang, rasa diakui, kan bisa begitu ya. Aman, nyaman. Ya memang kamu nggak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat apa-apa, ya Bu,
perilaku itu akhirnya memang tak punya makna. Makanya kalau ada orang berbuat baik sama, setiap kamu berhubungan sama orang lain, kalau pakai teori pertukaran sosial ini, selalu harus dipikirkan, apa nih yang saya dapat dari hubungan ini? Kalau dibilang orang pragmatis gimana tuh? Ya nggak apa-apa toh, memang boleh-boleh aja. Ingat ya, ini bukan soal idealisme ya, ini soal hukum yang berlaku dalam pertukaran sosial. Nanti ada konsep lain itu yang kamu mau ya lebih pada misalnya tadi tuh apa kamu bilang idealisme lah, tujuan mulia lah, mau ada lagi teorinya. Kalau ini enggak, nih teori-teori ini memang benar-benar gabungan psikologi dan ekonomi. Pasti harus ada untungnya. Dan itu kan memang kenyataannya yang paling cepat dirasakan sama kita ya. Jangan enggak, pastilah. Ya saya kasih pinjam buku, kalau saya perlu buku dia minjemin saya. Itu hubungannya pertukaran sosialnya terjadi dengan baik. Begitu, coba kamu 2 kali, 3 kali, 4 kali minjemin buku. Dia 1 kali pun tak mau meminjamkan buku. Kan mikir kita. Oh, ini orang kok ambil manfaat aja ya dari saya. That's okay. Gitu. Nggak apa-apa pakai teori ini. Dan kamu menghentikan hubungan dengan dia, ya boleh-boleh sekali. Pakai teori ini. Jadi kamu itu harus bisa memilah-milah persoalan. Ini saya menghadapi kelompok ini memang pakai teori pertukaran sosial. Ya. Kamu nggak setuju dengan teori ini, nggak boleh loh hubungan itu untuk mengambil manfaat, untuk kemudian mengambil keuntungan, ya berarti kamu memang tidak sejalan dengan teori ini. Ya enggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu bahwa orang melakukan teori ini. Nih, kamu nanti turun ke masyarakat. Mau minta dia melakukan sebuah gerakan untuk katakanlah meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Hah? Kamu suruh apa dia? Dia pasti akan mikir, aku suruh ini seberapa besar manfaatnya? Aku lakukan ini seberapa besar manfaatnya? Kalian bilang ini bagus untuk Anda, tapi dia sendiri nggak merasa ada manfaat, kan selesai nggak dikerjakan sama orang itu. Jadi hukum-hukum psikologi dan ekonomi ini berlaku. Lanjut. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau teori ini dipakai dalam hubungan kekeluargaan itu gimana, Bu? Kayak antara Ya dalam keluarga abang juga dan begini kakak. kok. Dalam keluarga juga begini sebenarnya. Kenapa kamu lebih senang dengan bapakmu daripada dengan ibumu misalnya? Kenapa kamu lebih senang dengan kakakmu daripada dengan abangmu? Nah, misalnya lah. Kenapa? Coba dah analisa pakai teori-teori ini. Pasti ketemu. Tapi kalau dalam hubungan kekeluargaan itu kita nggak bisa memutus hubungan kayak gitu aja, Bu, Kak. Enggak, memang tidak putus hubungan, tapi interaksinya tidak intensif. Ya kan ada nih, ya kamu kan tetap itu saudaramu, nggak bisa diapa-apain. Tapi kamu masih merasakan dengan siapa kamu lebih nyaman, dengan siapa, ya itu memang ada. Jangankan kamu sama bapak ibumu sama anak-anak, ibu sama anak-anaknya juga terjadi nih. Bilanglah, semua ibu akan sayang dengan anak-anaknya. Itu pasti ya. Tapi kenyataan perilakunya bisa nggak sama loh. Kenapa begitu? Ya kan tergantung interaksi yang tadi. Anak yang satu baru dibilang
nggak usah dibilang minta tolong apa, dia pasti udah menawarkan diri. Anak yang satu heboh dengan dirinya sendiri. Nah, kan gitu ya, dalam keluarga kan macam-macam ya, 5 anak kan 5 macam. Apakah ibu itu tidak sayang? Sayang, tapi interaksinya bisa berbeda. Ibu sama ibu tuh bisa berkeluh kesah dengan anaknya yang nomor sekian. Keluh kesah, dia bisa ceritain semuanya. Dia nggak mau lakukan itu sama yang paling besar. Karena nanti dia dikritik sama yang besar. Kan bisa begitu kan? Akhirnya dia lebih banyak berinteraksi dengan anak yang mau mendengarkan keluhan dia. Wajar, itu hal yang biasa-biasa aja. Akan terjadi loh. Kenapa suami istri juga kemudian bisa putus, interaksinya tidak seintensif sebelum mereka menikah, atau lebih intensif ketika dia setelah menikah? Kenapa bisa begitu? Hukum-hukum ini juga berlaku. Nih, kayak kemarin pandemi, banyak keluarga berpisah kan, bercerai kan? Coba kalau bukan pakai ini, pasti bilangnya kan, gimana orang dia nggak kerja, aku terus, udah aku kerja, aku pula ini marah-marahin, bla 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 gitu kan. Faktor ekonomi kan banyak berlaku di situ. Tapi suami istri kan harusnya saling mengisi ya. Kalau memang rezekinya ada pada istri, ya istri dong. Kalau rezekinya pada, iya. Cuma kenyataan di lapangan, mereka bisa berpisah gara-gara itu. Akhirnya berlaku kan? Udah apa namanya, hukum ini, reward and punishment ini. Udah komen? Bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa. Ya, ketika di masa lalu dia melakukan sesuatu dan kemudian dapat apresiasi gitu ya, berupa kenaikan gaji misalnya gitu, atau berupa apalah, jalan-jalan, berupa berupa kena berupa apa namanya, diberi penghargaan bla bla bla. Nah, ketika sekarang dia menemukan hal yang sama seperti yang lalu, kemungkinan itu akan dilanjutkan, akan dikerjakan lagi. Maka makin serupa, makin serupa ya. Makin tinggi nilai hasil tindakan seorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan tersebut. Udah berkali-kali saya udah bilang. Semakin punya hasil, semakin punya value, ya makin akan dipertahankan dong. Makin tinggi nilai hadiah, makin besar kemungkinan mendapatkan perilaku yang diinginkan. Hukuman adalah tindakan dengan nilai, makin tinggi nilai hukuman, kemungkinan makin kecil aktor membutuhkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, kalau sebentar per satu perilaku dihukum, sebentar enggak dihukum, sebentar lagi dihukum, sebentar nggak dihukum, lama-lama orang ini sebetulnya aku dihukum, ini sebetulnya melanggar ini dihukum apa nggak dihukum sih? Nah, orang perilakunya nggak akan tetap. Ini sama nih kayak banyak peraturan di sekitar kita lah, lalu lintas kah, perkuliahan kah? Nah, kalau dia tidak konsisten, cenderungnya kemudian kamu mikir, orang tuh akan mikir, sebetulnya dihukum apa nggak dihukum, aku coba-cobalah gitu. Syukur-syukur nggak kena hukuman gitu. Jadi dia coba-coba bolos gitu. Siapa tahu nggak kena hukuman.
Atau coba-coba melanggar lampu merah, siapa tahu, karena kadang-kadang melanggar lampu merah ditilang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang parkir di sini nggak boleh, kadang-kadang boleh. Nah, itu kan perilakunya kemudian tidak menetap ya. Oke, lanjut. Udah sebelumnya udah nampak, Bu? Udah mirip yang tadi saya cerita. Hmm. Jadi unit hadiah itu perlu dipertimbangkan betul, perlu hati-hati dari awal. Jangan saya kasih dia, misalnya nih, anak, misalnya nih, kamu sedang mengelola kelompok anak jalanan. Ketika dia mau belajar, eh, kamu mau reward, diberi penguat perilaku belajarnya. Nah, tuh mesti nginget-nginget tuh. Apa hadiahnya dimulai dari apa? Jangan tiba-tiba kamu kasih uang, misalnya begitu. Karena nanti uang kemudian tak ada artinya juga. Kan, kelihatan aja anak kecil. Kalau sering-sering dikasih hadiah, misalnya permen, permen, permen. Lama-lama dia bilang gini, jangan permen lagi dong, bosen. Gitu. Atau nggak mau permen, maunya es krim. Naik dia. Nggak mau mainan ini lagi lah, mau main mainan yang itu. Gitu. Khairah, kamu ini lagi di dalam mobil ya? Khairah, Izin, iya benar Bu. kenapa? Sedang ada, Kenapa di mobil? Ini jadwal kuliah loh. karena ada kegiatan untuk survei kegiatan Bu, dengan dosen juga. Nah, kamu mendahulukan yang mana? Kuliah ini atau yang survei? Karena memang kuliah adalah tanggung jawab saya, dimanapun posisi saya tetap mengusahakan untuk mengikuti perkuliahan Ibu Bu. Ya ikut kuliah lah. Berhentilah. Saya kok nggak yakin sih kalau orang sambil di jalan-jalan tuh ngikutin kuliah akan ada ya. Kamu sekedar hadir. Untuk fokus pasti tidak. Nggak ada tuh orang simultan mengerjakan dua sekaligus dengan perhatian yang sama. Nggak akan mungkin. Boleh kamu pergi, berhenti ketika kuliah berlanjut. Baik Bu, terima kasih. Saya minta maaf sebelumnya Bu. Ya, lanjut. Bila tindakan orang tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan marah. Besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. Mengacu pada emosi negatif. Ya, manusia gitu kan. Dia berharap mendapatkan hadiah, tapi dia tidak mendapatkannya. Atau dia tidak bisa menerima hukuman yang tidak ia harapkan. Jadi dia mendapat hukuman yang tidak diharapkan, pasti jadi agresif. Nah, kecenderungannya akan mengulangi tindakan agresif itu mengacu pada emosinya yang negatif.
Bila tidak akan serang menerima hadiah yang ia harapkan, terutama dia lebih besar daripada yang ia harapkan, atau tidak luka yang ia bayangkan, maka akan puas. Iyalah, saya nggak ngira loh, saya terima hadiah sebesar ini. Atau saya nggak nyangka bahwa akhirnya saya tidak menerima hukuman, padahal saya sebetulnya membayangkan saya akan dihukum. Ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya. Ini emosinya positif terhadap apa yang dia lakukan. Karena dia mendapat hadiah yang lebih besar dari yang dia bayangkan, dan dia tidak mendapat hukuman seperti yang ia bayangkan. Emosinya kan jadi positif ya, jadi gembira, jadi happy, jadi senang. Tuh. Jadi Bu, kalau misalnya kasusnya kayak pegawai gitu kan Bu, di karyawan swasta gitu kan Bu. Dia ada perusahaan gitu kan Bu. Perusahaan si A nih untuk mencapai targetnya dia lebih ke ancaman. Tapi ada juga di perusahaan B dia lebih menekankan ke rewardnya gitu Bu. Misalnya kalau capai target sekian jalan-jalan ke luar negeri gitu. Terus maksudmu? Jadi Bu, dalam yang Ibu bilang tadi kan Bu, tindakan agresif itu tentunya kan Bu, kan tadi Ibu bilang ada tindakan agresif kalau dia emosinya negatif itu Bu. Itu Ya dalam kalau dia udah dijanjikan untuk jalan-jalan ke luar negeri ternyata dia nggak dapat itu, ya negatif, jadi emosi negatif, jadi agresif. kalau dibandingkan sama karyawan yang dapat hukuman Bu, itu gimana Bu? Oh, kan tadi apa? Yang mana? Proposisi A. Tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan. Dia nggak dapat tuh hadiah yang dia harapkan. Udah bekerja besar keras untuk dapat tadi hadiahnya apa? Jalan-jalan. Ya pasti jadi negatif dong. Gimana lagi orang yang menerima yang bisa negatif kalau dia menerima hukuman yang nggak dia harapkan, dia pikir seharusnya saya tidak dihukum. Seharusnya gaji saya tidak dipotong. Ini bukan bu, eh, bu- tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya negatif dong dia. Kamu merasa seharusnya kamu nilainya A gitu. Nggak ngira kamu dapat D gitu. Kemungkinannya negatif kan? Ya lebih agresif mungkin Iya, menghubungi. iya, kemungkinannya lebih agresif. Bahwa setelah dikonfirmasi bahwa benar apa yang kamu lakukan itu tak mungkin mencapai A, nah itu akan cerita lain lagi ya. Tapi ketika sesuatunya itu, kok saya jadi D, kamu pasti negatif. Di mana upaya, apalagi kamu udah merasa belajar pula gitu ya. Berarti upaya saya selama ini hadir di kelas, bertanya, belajar, kemudian D, kamu nggak ngira kan akan diberi nilai D gitu kan. Ya itu bisa negatif, bisa agresif. Jadi emosi negatif atau emosi yang positif kemudian menentukan apa emosi yang dirasakan, negatif atau positif. Semua akan menentukan tindakan atau perilaku dari orang itu. Kalau kamu lihat tiba-tiba, kenapa dia marah-marah ya? Setelah kamu dengar alasannya, kamu kadang kita suka bilang, oh pantesan ya, karena dia nggak menduga bahwa hasilnya akan seburuk itu, gitu kan?
Waktu lihat marah-marah, ngapain tuh orang marah-marah gitu kan. Mukul pula gitu. Nah, ketika kamu tahu jalan ceritanya, kita bisa bilang, oh karena ternyata yang dia harapkan tidak itu, karena memang dia tidak mengira dia akan dihukum seperti itu, gitu. Ilmuwan ini kayak kamu nih belajar di perguruan tinggi kan mendapatkan sejumlah teori untuk bisa menjelaskan perilaku seseorang. Dan kamu ketika menjelaskan perilaku seseorang harus pegang pada teori tertentu. Kalau jawabanmu awam-awam saja, meskipun itu tidak salah, tapi ya awam, nggak usah sekolah. Intinya kalau orang udah masuk sekolah, nah mesti bisa bilang lah dasarnya nih teori apa. Kalau sekolah di perguruan tinggi ya. Pikiran awammu apakah selalu salah? Enggak. Berdasarkan kebiasaan, berdasarkan pengalaman. Boleh aja kamu mengatakan sesuatu, tapi ya itu namanya awam. Kalau kamu jadi ilmuwan, nah beda. Pasti coba kamu jelaskan teorinya apa nih untuk menceritakan ini. Menganalisa perilaku ini. Nah, itulah kamu ilmuwan. Sekarang kamu lagi saya ajak untuk membedakan dirimu sebagai awam dan dirimu sebagai ilmuwan. Ini bukan cerita betul salah. Ini cerita teorinya. Kalau udah teori itu kan udah hasil dari riset, hasil dari pemikiran-pemikiran para ahli. Atau sekarang kalau kamu lagi ikut kuliah ini, saya pengen tanya deh, ayo siapa yang bisa jawab? Siapa yang kemudian melihat pada dirinya sendiri, oh berarti kejadian waktu saya dulu titik-titik-titik, itu konsepnya teori ini ya. Siapa yang mau cerita? Ada weh kira-kira. Masa pada nggak punya pengalaman pribadi? Pasti punya. Ya kamu kan semata-mata ada yang hidup sendiri. Hidup bersama orang lain, bukan? Sebagai makhluk sosial. Terjadi pertukaran sosial. Suka hatilah mau cerita yang terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, bersama tetangga, atau dalam kelompok organisasi, atau kelompok minat. Silakan. Ayo. Sesuatu yang terjadi pada dirimu, yang sekarang kamu bisa katakan, oh ini berarti yang konsep teorinya adalah ini. Kalau kamu nggak jawab, nanti saya tunjuk loh. Apa? Apa yuk? Nggak punya pengalaman hidup rupanya kalian. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Neisa. Contohnya yang proposisi A tadi itu, Bu. Ya, gimana Nesya? Kayak kemarin wisuda abang saya udah effort ngasih bunga, nunggu dari pagi. Tapi yang saya harapkan itu saya bisa diajak foto pertama, tapi saya nggak diajak foto pertama. Itu kayak itu kan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan saya malah mendapatkan kayak apa ya? Mungkin menurut saya agak hukuman karena saya sempat gak mood di situ, jadi saya agak dikucilkan gitu. Terus saya bertindak agak agresif gitu sih, Bu. Apa agresivitasmu waktu itu? Mungkin jadi saya nggak bisa mengatur emosi saya di situ. Iya, apa yang kamu tunjukkan? Perilaku agresif. Kamu buang bunga itu atau kamu apa?
Enggak, saya ngasih kue yang saya bawa itu secara Hmm. kasar gitu. Kasar tuh kayak apa sih? Kayak gimana ya, yang tadinya niat saya mau ngasih secara baik-baik, senyum gitu kan dengan Hmm. perasaan bahagia, Hmm. tapi karena nggak Hmm. mendapatkan apa yang saya harapkan, jadi kayak Hmm. yaudah nih gitu aja gitu, Bu. Hmm. Kamu sebetulnya berharap mendapatkan apa ya? Kan kamu proposisi A ya tadi ya. Ya, Jadi tindakanmu tadi tidak mendapat hadiah yang kamu harapkan. Gitu kan? iya, Kamu iya, harapannya mau apa tadi? Dapat foto yang pertama. iya. Iya. Karena kan ya mungkin karena dari sebelumnya ada iming-iming, oh nanti karena saya yang bawa bunga, saya bawa kado, saya bawa kue, saya Hmm. foto pertama gitu. Tapi karena harapan itu yang jadi harapan saya nggak Heeh. kesampaian, akhirnya agresif Hmm. saya keluar gitu. Iya, iya. Jadi sebetulnya hadiah dari tindak kamu membawa sesuatu itu berharap kemudian kamu memperoleh hadiah berupa kesempatan foto yang bersama gitu ya. Iya kan? Itu yang tak terjadi. Iya, Bu. Oke, thank you. Bener kan? Jadi negatif kita kan? Satu lagi, Bu, saya mau nanya, dari cerita saya itu sebenarnya kan karena kita nggak mendapatkan apa yang kita harapkan, otomatis kita jadi agresif. Itu ada berpengaruh sama inteligensinya nggak sih, Bu? Wah, nggak ada emosi sama inteligensi, nggak nggak bisa langsung dikaitkan begitu saja. Anak-anak yang inteligensinya rendah pun bisa marah ketika dia nggak dapat yang dia harapkan. Orang-orang yang pandai cerdik pandai pun bisa marah ketika dia. Jadi dia inteligensi meskipun ya diharapkan harapan ya ketika orang pandai lebih intelijen, lebih cerdas, dia bisa melihat situasinya secara lebih rasional. Meskipun harapannya begitu, tapi kadang-kadang emosi memang punya pengaruh lebih besar dari kerjanya akal tadi. Mungkin kalau saya tanya kamu sekarang, coba kamu analisa situasinya. Kenapa waktu itu akhirnya peluang itu kamu tidak peroleh yang kamu dapat dengan foto bersama? Coba lihat-lihat. Tapi itu saya mau bilang itu tandanya kamu tidak intelijen, kamu lebih emosional. Gitu. Jadi gimana ya? Ada saat memang emosi kita berperan lebih besar dari akal kita. Hanya diharapkan orang itu selalu menggunakan dua-duanya secara seimbang. Baik, Bu. Makasih. Ya udah kalau kemarin kamu sudah mengedepankan emosi dan tak tertahankan lagi, ya kalau akalmu bekerja, setelah selesai itu semua, kamu analisa, kamu perbaiki situasinya. Tapi kalau sampai sekarang kamu tetap emosi banget sama si abangmu ini, ya berarti memang emosinya mesti lebih mengemuka. Oke, lanjut slide berikut. Dalam memilih di antara kegiatan alternatif, seseorang akan memilih satu di antaranya yang dianggap saat itu memiliki nilai atau value sebagai hasil dikalikan probabilitas untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Oke, paham kamu ini? Proporsi ini dipengaruhi teori penelitian yaitu memaksimalkan kegunaannya. Apakah orang akan melakukan tindakan atau tidak tergantung pada persepsi mereka mengenai peluang sukses. Persepsinya ditentukan kesuksesan di masa lalu. Jadi akan akan punya kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar apa enggak? Atau sama-sama aja? Atau gitu-gitu aja? Nah, orang itu cenderung memilih sesuatu yang kemungkinan mendapatkan hasil lebih besar, kemungkinan besar mendapatkan hasil yang lebih besar.
Apa coba yang kau pikirkan tentang teori? Ini Monica, mana kamu nih? Hilang. Kuliah enggak? Ini di jalan pula nih yang namanya Monica. Nah, Zan Reza. Kenapa pada hilang-hilang ya? Berarti Bu pada dasarnya orang ingin mengeluarkan modal yang apa kecil gitu dengan keuntungan gede lah ya Bu. Ya, kalau pakai teori ekonomi begitu bunyinya. Dan itu memang boleh saja. Kalaupun dia memberi dengan modalnya besar, ya dia akan berada hasilnya berkali-kali lebih besar dari modal dia. Berkawan dengan orang ini, saya dapat pengetahuan, saya dapat pengalaman, saya dapat uang, saya dapat kesempatan, pasti kamu milih dia. Daripada berkawan dengan teman yang cuma ya sekedar berkawan. Peluang apa ya sama dia? Nggak ada, dia sendiri temennya nggak banyak kok, gitu kan. Ya sekali-sekali kali dia jajan traktir saya, gitu. Ya pasti milih yang satu. Berarti Bu ketika dia sampai di puncak benefit gitu Bu, berarti kalau udah apa dilepas gitu lah ya Bu. Misalnya gimana ya? Pada puncak benefit dia akan punya harapan baru lagi. Kalau nggak ada dong miliarder. Manusia itu kan tingkat kebutuhannya meningkat terus ya. Tak terhingga berarti Bu. Iya dong. Ya meskipun nanti ada batasan sesuatu yang menentukan, tapi ya paling-paling dia beralih dari keuntungan pada masalah, katakanlah uang, kemudian dia ingin mendapat keuntungan sosial yang lebih gede, bisa aja. Dia keuntungan uangnya kemudian dia pakai lagi untuk memperbesar lingkup sosialnya dia sebagai sosialita, boleh-boleh aja. Bisa. Nggak harus selalu uang bentuknya ya. Apakah orang akan melakukan tindakan atau tidak tergantung pada persepsi mereka mengenai peluang sukses. Nah, kamu berpikir begini apa enggak? Atau enggak? Kalau kamu orangnya ya hidup berjalan seperti air aja ya pasti nggak mikirin kayak ginian ini. Nggak efektif, tidak efisien dalam penggunaan waktunya juga. Ya udah, sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat orang lain, berteman dengan orang lain. Ya, ya sudah, itu salah ya enggak gitu. Tapi kamu tidak berpikir ala ini. Makanya ya kemungkinannya hidupnya gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang nggak seperti itu kan. Saya ikut ini, saya ikut itu, di situ ada besar kemungkinan saya untuk memperoleh kesempatan A, B, C, D. Saya ikut ini, saya ikut itu, saya ikut ini, sibuk bla 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 karena menurut dia peluang suksesnya menjadi lebih besar ketika dia berhimpun, dia berinteraksi dengan berbagai pihak. Itu dia tuh orangnya. Mungkin kamu bilang dia orang ambisius. Mungkin kamu bilang nih orang ya ambisius ya, yang paling mungkin yang paling menggambarkan. Lah iya orang dia memang cari peluang sukses sebesar-besarnya kok. Dan dia mempersepsikan apa yang dia lakukan itu untuk sukses. Tapi kalau kamu yang gaya hidupnya cuma ya udah dari rumah pergi ke kampus, dari kampus balik lagi ke rumah. Gitu aja hari-hari. Emang nggak ngeliat beginian.
Datar-datar aja dia. Yang nggak sukses-sukses. Jadi siapa yang mau sukses, mulailah pikirkan asumsi-asumsi ini. Jangan membuat hidup mengalir seperti air. Kemana dia belok, belok gitu. Enggak, kadang-kadang mesti ngelawan arus. Oke. Berikut slide. Tiga konsep utama ini kan, kalau tadi interaksi antar individu ya, kalau ini dinamika di kelompok sebagai sistem sosial. Kalau tiga konsep utama untuk menggambarkan sebuah kelompok kecil ya. Satu, kegiatannya apa. Dua, interaksi yang terjadi bagaimana. Tiga, perasaan yang muncul apa. Keseluruhan ini berhubungan secara dalam satu kelompok membentuk sistem sosial. Misalnya nih, kamu nih ya mau membangun kelompok belajar. Tergantung dari ini. Kelompok belajar untuk mencapai sukses bersama. Apa itu sukses bersamanya? Lulus langsung dapat kerja ya, tergantung ini. Kegiatannya apa sih? Lalu interaksi di dalamnya bagaimana sih? Perasaan yang muncul apa dalam kelompok itu? Untuk menentukan apakah kelompok ini menjadi sebuah kelompok yang berhasil ya, punya sistem di situ. Kegiatannya gimana? Baca buku bersama. Oke. Lalu baca buku bersamanya gimana? Bagi-bagi bab. Oke. Lalu interaksinya gimana? Oh iya, ternyata teman yang satu setiap tugas diselesaikan tepat waktu. Teman yang satu tak pernah tepat waktu. Itu udah mengganggu tuh. Lalu perasaan yang muncul apa? Ragu-ragu saya dengan kelompok ini. Tapi kalau interaksinya semua orang mengerjakan PR-nya dengan cara yang benar. Baca bukunya benar, ringkasannya benar, penyerahannya tepat waktu, perasaannya apa? Merasa aman, merasa nyaman, merasa puas, merasa bermanfaat. Nah, itu bisa jadi ini menjadi sebuah kelompok yang ada sistem tuh, ada aturan ya, kalau dibilang ada sistem sosialnya, meskipun hanya sebagai kelompok belajar ya, tapi dia punya sistem sosial yang bagus. Gak usah kamu bayangin jadi organisasi besar, enggak. Kelompok-kelompok kecil kamu itu kalau nggak di-manage dengan sistem sosial yang bagus kan bubar kan. Satu datang, satu tak datang. Entah alasannya apa aja. Kan nggak jadi itu kelompok itu. Nih proposisinya nih. Jika interaksi antara pandangan sosial sering terjadi dalam sistem eksternal, maka perasaan suka akan berkembang di antara mereka dan perasaan-perasaan ini akan menimbulkan interaksi lebih lanjut, terutama interaksi dalam sistem eksternal. Coba apa sistem eksternal? Lanjut dulu. Nih. Apa tuh sesinya? Beberapa dari kegiatan interaksi dan perasaan itu dilakukan merupakan hasil dari tuntutan yang diberikan kepada kelompok itu dari lingkungannya. Ya, kalau kamu punya kelompok belajar, kemudian kurikulum maupun sistem atau proses belajar mengajar di fakultasmu, di departemenmu mendukung itu kan eksternal ya. Aturan perkuliahan, sistem perkuliahan, itu kan eksternal dari kelompok belajarmu. Itu mendukung, itu akan merupakan memberikan perasaan yang positif ya. Kita ini dimanapun berada, pasti kita punya sistem eksternal yang mengatur kita. Kamu sebagai adik, sebagai kakak, sebagai bagian dari sebuah keluarga, punya sistem keluarga yang ikut mengatur kamu, bukan dirimu sendiri. Gitu.
Nah, kamu sekarang sebagai mahasiswa, kamu diatur oleh banyak hal, oleh departemen, oleh fakultas, oleh USU, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamu nanti kerja oleh undang-undang pekerja, misalnya gitu. Kamu masuk ke kantor institusi, dikenakan aturan-aturan dalam institusi itu. Tak bisa kita jadi makin Anda mau menjadi orang besar dalam tanda kutip, makin Anda tak bisa mau-maunya sendiri. Makin tak bisa jadi dirinya sendiri. Kita adalah bagian dari sistem eksternal itu. Nah, manusia ini ketika dia bisa memenuhi tuntutan eksternalnya dia juga merasa puas. Kenapa puas? Ya, saya menjadi bagian dari anggota keluarga yang diterima. Saya menjadi bagian. Kenapa diterima? Karena perilaku saya cocok dengan sistem eksternal saya. Ya. Kamulah sekarang jadi mahasiswa Kesos. Kamu merasa cocok enggak dengan semua aturan main di Kesos? Enggak, Bu. Kadang membingungkan. Enggak, ya makin tidak, ya makin kemungkinannya kamu makin apa tadi cerita di depannya, coba kembali ke depannya sistem internal dan eksternal. Kamu makin nggak suka. Kamu makin nggak suka. Kamu nih internasional pada suatu kelompok sehingga adalah sistem eksternal, jadi kamu bertemu dengan seniormu, bertemu dengan alumnimu, dengan dosenmu, dengan teman-teman dari departemen yang lain, begitulah ya interaksinya itu dengan internal eksternal kalian hidup, berkembang, bermanfaat, ya makin suka pasti menjadi kelompok berada dalam dinamika kelompok sebagai sistem sosial. Kelompok anak-anak Kesos tuh nggak jadi hitungan lah. Mereka soalnya kalau diajakin juga nggak mau gitu. Kata siapa kalau di FISIP? Teman-teman PEMA atau apa? Tahu saya. Makin tersisih kalian. Ya sudah. Makin nggak merasa in group dengan kelompok FISIPmu itu. Tapi kalau banyak kegiatan dilakukan bersama, berkolaborasi di lingkungan Anda ini, maka sistem sosialnya menjadi kuat, nah, menjadi makin suka. Oke, lanjut. Anggota kelompok jarang membatasi kegiatan, interaksi, dan proses pada apa yang diberikan lingkungan atau hanya untuk bisa bertahan hidup saja. Mereka memperluas atau mengembangkan kegiatan, interaksi, dan perasaan di atas persyaratan minimal hidup. Jadi mestinya kamu ini, gitu kan, nggak cuma isinya orang-orang Kesos. Kehidupanmu loh, pergaulanmu, divisi, interaksimu, gitu. Dan pada dasarnya ingin kok memperluas atau mengembangkan kegiatan di atas persyaratan minimal. Ya minimal punya teman belajar ya di atas itu itulah. Tapi punya teman berorganisasi, punya teman untuk mengembangkan diri, punya teman untuk berkegiatan sosial, punya teman untuk menjalankan minat, kan gitu ya.
Jadi dia nggak akan puas dengan sistem internalnya saja. Pasti kita masuk ke sistem eksternal. Tapi mungkin loh ada di antara kamu ya udah pas-pasan aja. Cuma hidup di lingkungan itu aja. Di lingkungan internalmu. Jangan-jangan internalnya tuh cuma sebatas rumah. Di kesos pun enggak gitu. Konon pula mau divisip. Konon pula mau dengan seusu gitu. Oke, lanjut. Ya, 5 menit terakhir ya. Beliau menjelaskan proses pertukaran dasar melahirkan gejala yang muncul dalam bentuk sosial yang lebih. Tadi kan ceritanya kita udah nggak ngomong interaksi antar individu ya. Ini sudah dinamika kelompok ya. Beliau menjelaskan proses pertukaran dasar melahirkan gejala yang muncul dalam bentuk sosial yang lebih kompleks. Analisis hubungan antar individu dan kelompok. Pertukaran sosial terbatas pada tindakan yang tergantung pada reaksi penghargaan dari orang lain dan akan beri bila yang diharapkan tidak kunjung. Beliau juga menekankan dukungan sebagai suatu imbalan. Terus apa tuh Pak? Apa? Kan ini masih cerita individunya ya. Hubungan sosial dapat dikelompokkan dalam 2 kategori yang didasarkan pada apakah reward yang ditukarkan bersifat inti atau esensi. Intrinsik itu cinta, kasih sayang, ramah, rasa hormat. Extrinsic itu uang, tenaga fisik itu menurut Blau ya. Blau menganalisa hubungan sosial antara orang yang bercinta atau persahabatan, exclusive of love. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok tidak selalu dapat saling memberikan hadiah setara. Bila terjadi pertukaran hadiah, maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok. Wah, ini bicaranya lebih luas. Pembedaan antara pertukaran intrinsik dan ekstrinsik sejajar dengan perbedaan pertukaran sosial dan pertukaran ekonomi. Meski ada perbedaan, misalnya pertukaran sosial tidak tunduk pada negosiasi atau tawar-menawar yang disengaja. Pertukaran seimbang bila cost dan reward yang ditukarkan kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam transaksi antara manusia atau pasangan yang melakukan pertukaran membantu mempertahankan tingkatan persamaan di antara mereka. Namun dalam banyak hal perbedaan dalam kebutuhan atau sumber-sumber yang dimiliki pasangan yang melakukan pertukaran mengakibatkan ketidakseimbangan dalam transaksi pertukaran mereka. Ini pertukaran menjadi tidak seimbang. Ya, apa kamu bayangkan ini? Coba selesaikan dulu. 1 slide terakhir kamu. Yuk, 1 slide terakhir. Betul. Slide sesudah ini. Kenapa, Bu? Slide yang sesudah ini. Kekuasaan atas orang lain adalah memberikan sesuatu sebaiknya yang orang lain butuhkan untuk memberikan status yang tinggi dan membuat seseorang berhutang. Munculnya struktur kepentingan dari pertukaran tidak seimbang dan menjadi kuatnya struktur tersebut dengan melemah legitimasi nilai dharma, berarti pemimpin berada dalam satu posisi mengontrol dan mengkoordinasikan tindakan bawahnya. Perbedaan status muncul sebagai akibat perbedaan dalam transaksi pertukaran dengan status yang lebih tinggi pada mereka yang memberikan keuntungan lebih besar yang tidak dapat dibalas oleh mereka yang menerima. Oke, jadi dalam balik ke tadi cerita pertamanya, Peter Blau. Nah ini ya. Jadi dalam social life, dalam kehidupan sosial itu, kan ada analisis hubungan antara individu dan kelompok. Itu kan? Pertukaran sosial terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi penghargaan dari orang lain dan akan pergi bila dia tidak kunjung datang. Kan gitu kan? Ini beliau juga menekan saya sebagai suatu imbalan dukungan. Jadi imbalan itu bisa bentuknya dukungan sosial,
Nah, dia lebih lanjut sini bicara tentang intrinsic extrinsic. Coba, mana tadi? Pertukaran sosial itu, nah ini kan, itu didasarkan pada reward yang ditukarkan, sifatnya bisa intrinsik, cinta, kasih sayang, rasa hormat, bisa extrinsic. Kenapa ya cinta, kasih sayang, rasa hormat itu intrinsik? Karena dia datang dari dalam diri kita ya. Apakah kita merasa dicintai atau tidak, itu kan munculnya dari dalam diri ya. Disayang atau tidak, dihormati atau tidak, itu muncul dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik ya memang dari luar diberikan ke kita, uang, tenaga, fisik. Nah, ternyata hubungan sosial ini bisa terjadi keseimbangan dan ketidakseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, itulah yang biasanya sering dirasakan antara pimpinan dan bawahan. Makin besar kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, ya, maka makin tak seimbanglah hubungan itu dengan bawahannya. Tapi ya memang begitu. Cuma ada hubungan yang seimbang, ada hubungan yang tak seimbang. Atasan bawahan, tapi bawahannya nih orang yang sangat kompeten, orang yang sangat brilliant, orang yang sangat kreatif, sehingga atasan kewalahan kalau dia nggak ada. Nah, hubungannya bisa seimbang. Tapi semakin jauh jarak posisi atasan dan bawahan, ya hubungan menjadi tidak seimbang. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nah, kehidupan masyarakat kompleks ya. Apakah hubunganmu dalam sebuah kelompok seimbang satu dengan yang lain? Ya, kamu lah yang tahu itu. Biasanya sih kelompok, kalau kelompok, bagaimanapun di dalam kelompok biasanya pasti muncul ya, muncul orang yang kemudian harus mendrive, harus mendorong kegiatan kelompok, harus mengatur kelompok itu supaya menjadi efektif. Tapi hubungannya seimbang nggak di sini? Kamu boleh kasih pendapat, pendapat itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Pemimpin boleh kasih pendapat, pendapat pemimpin boleh diterima, boleh tidak diterima. Nah, ini mungkin seimbang ya. Tapi ada satu saat enggak gitu, memang pemimpin juga menentukan. Tapi makin jauh, segala sesuatunya datang dari atasan, dari pimpinan, ya itu hubungannya makin tidak seimbang. Yang membuat munculnya perbedaan status. Sebagai akibat perbedaan dalam transaksi pertukaran dengan status yang tinggi pada mereka yang memberikan pembayaran besar yang tidak dapat dibalas ke mereka yang menerima. Kalau di perusahaan nih, level-level CEO memang kasih keuntungan lebih besar, ya nggak sama dah dengan para buruhnya misalnya. Oke. Jadi dalam hubungan, kesimpulannya ya, dalam hubungan antar pribadi, dalam hubungan individu dengan individu, bahkan dalam hubungan sedarah sedaging itu selalu ada urusan pertukaran sosial ini. Sampai pada hubungan di mana kita berada menjadi bagian dalam sebuah kelompok, ya yang terjadi pertukaran sosial ini.
Kalau hubungan antara individu dengan institusi gimana itu? Ya bisa juga. Cuma kan pilihannya apa? Pilihannya aku keluar dari institusi ini. Nggak dapat saya sesuatu dari institusi ini, ya saya keluar dari institusi ini. Pilihannya begitu. Termasuk kalau misalnya tidak seimbang itu ya. Hmm. Kan ada juga warga negara yang kemudian pilih meninggalkan negaranya, bukan? Karena dia merasa nggak ada keseimbangan di sini antara warga masyarakat, warga negara biasa dengan mereka yang ada di atas. Ya memang nggak bisa sama ya, tapi setidaknya proporsional gitu. Banyak ketidakadilan gitu kan, tidak seimbang. Kalau saya bisa kemudian mempengaruhi institusi, mungkin institusi kemudian melihat saya. Tapi kalau enggak, kan pilihannya kamu tetap tinggal atau tetap pergi atau tetap di situ dengan segala risikonya, kan? Bu, izin nanya Bu. Silakan. Ya, Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Amar, Bu. Ya. Ini kan kita bahas tentang pertukaran gitu, Bu. Pertukaran sosial. Dan ada yang tidak seimbang dan ada yang seimbang gitu, Bu. Dalam masyarakat kita, apalagi masyarakat modern ini, telah banyak digaungkan, Bu. Apalagi oleh anak muda, persamaan hak dan equality gitu, Bu. Jadi kayak pertukaran sosial itu harus seimbang, baik secara hubungan antar individu, kelompok, maupun dalam masyarakat. Tapi di sini kan tidak jelaskan, Bu, kalau misalkan pertukaran tidak seimbang itu akan menghasilkan konflik atau enggak, pertukaran seimbang apakah menimbulkan stabilitas atau enggak. Jadi saya bertanya kepada Ibu, apakah pertukaran tidak seimbang itu selalu negatif atau ada positifnya gitu, Bu? Soalnya kebanyakan dari yang saya tanya-tanya pun kayak orang pun tidak setuju, Bu, dalam pertukaran tidak seimbang ini, Bu. Apakah demikian, Bu? Iya. Ya sangat nih ya. Kekuasaan atas orang lain adalah memberikan satu sebanyak yang orang lain butuhkan untuk mendapatkan status yang tinggi dan membuat seseorang berhutang. Maksudnya dia orang yang punya kekuasaan mestinya memberikan sebanyak-banyaknya dan membuat yang di bawahnya merasa hutang budi lah ya, gitulah ya. Mungkin gak hutang uang gitu. Dalam kekuasaan dalam situasi yang tidak seimbang memang bisa muncul banyak hal. Ya, masyarakat yang tidak sehat, individu-individu yang merasa depresi, tertekan, bisa aja. Cuma kan kadang-kadang jadi tanda tanya ya, seimbang tidak seimbang tuh ukurannya apa sih? Kadang-kadang kemudian kita diajak, ya hidup di yang realistis lah, gitu kan. Nah ini dia nih, manusia tingkat stresnya tidak sama, impiannya enggak sama, kan gitu. Ya enggak? Sehingga susah bilang satu Ya, tambah benar, satu Bu. tambah satu sama dengan 2. Enggak seimbang, pasti konflik, pasti pertengkaran, revolusi. Enggak gitu juga. Tapi kita juga udah punya bukti ketika ada hal yang tidak seimbang, gimana misalkan negara-negara yang kemudian diktator gitu, pecah. Gitu ya. Tapi kemudian apakah setelah mereka pecah terus kehidupan mereka menjadi seimbang? Ya kayaknya berantakan juga gitu kan. Ya, jadi memang ini adalah sesuatu yang nggak ada yang mutlak ya menurut saya. Memang kesamaan digaungkan ya. Apa kesetaraan gender lah, persamaan hak lah, keadilan sosial lah gitu ya. Cuma sampai mana sih? Itu kan juga relatif. Jadi tak ada ukuran eksaknya ya. Sekarang nih, kita kalau dilihat Indonesia aja. Kamu bilang Indonesia ini kehidupannya seimbang apa tidak seimbang?
tidak seimbang, Bu. Ketimpangan bilang terjadi, Bu. ketimpangan terjadi tidak seimbang. Tapi indeks kebahagiaan manusia Indonesia paling tinggi loh. Bagaimana? Rasa syukurnya tinggi, Bu. Nah iya, gitu kan. Jadi tergantung kata siapa, tergantung berakibat apa, nggak sama. Karena budayanya gitu ya, budaya kita yang kolektivitis, tidak individualistis, mesti punya perhatian satu dengan yang lain. Mungkin juga karena mesti punya agama sebagai pegangan hidupnya. Ya, kan gitu kan. Akhirnya tidak seimbang, tapi kok nggak perang-perang juga ya kita, gitu kan? Iya apa nggak saya tanya? Perang nggak kita? Nggak perang-perang juga gitu kan? Enggak, Bu. Perang. Masih stabil negara kita, Bu, dibandingkan negara lain. Nah itu dia, relatif stabil. Bahkan banyak negara yang centang perenang setelah COVID. Kita waktu COVID berapa banyak orang kehilangan kerja. Tapi kok dianggap sebagai negara yang bertahan. Bagus sih enggak ya, tapi relatif bertahan setelah COVID. Nah, itu juga. Jadi faktornya banyak, faktor, enggak cuma satu. Gitu ya. Mestinya kalinya mungkin waktu bilang mesti kita kan nggak seimbang ya, ada keadilan, ada perbedaan. Yang kaya makin kaya, miskin ya. Tapi kok begini ya kejadiannya itu. Jadi memang ada faktor lain yang ikut berperan di sini. Hanya saja ketika kita tahu teori ini, tentu kita juga tahu batas ya. Ada gini juga nih situasi. Ini sudah tidak sih kan misalnya analisanya bilang ini tidak seimbang loh. Ini ada terjadi pertukaran yang tidak seimbang. Ini kalau berlanjut terus sampai kapan ya tahannya? Nah, mungkin kan itu kan yang harus dipikirkan. Lalu apa upaya untuk mencegah pertukaran yang tidak seimbang ini tidak berdampak terlalu negatif, misalnya begitu. Apa? Ya dikasih bansos gitu kan kayaknya sekarang gayanya. Di apa tuh? Kalau Prabowo sekarang mau kasih makan siang gitu-gitu kan. Nah, tapi apakah itu cukup? Ya mungkin tuh sementara oke. Berikutnya mau apa ya? Itulah beratnya negara menjadi sebuah kehidupan dalam sebuah negara ya. Tuh. Saya tanya aja nggak usah ngomongin negara ini. Di keluargamu, di keluargamu, keluarga besarmu, apakah sudah terjadi keseimbangan? Terkadang terjadi dan kadang tidak terjadi keseimbangan gitu, Bu. Nah, kan begitu kan? Harapannya terjadi keseimbangan dong. Kalau satu bagian dari keluarga sakit, mestinya semua ikut merasa sakit sehingga kasih bantuan gitu ya. Itu contoh-contoh kecilnya gitu. Tapi kenyataannya kan nggak sesudah bisa begitu juga. Masing-masing kemudian punya keterbatasannya masing-masing. Saya nggak bilang nggak mau, tapi keterbatasannya kemudian membuat memang tak bisa berbuat sesuatu juga. Nah, oke. Jadi rumusnya tentang ilmu sosial nih ya begini nih, nggak bisa pasti ini. Hanya indikator-indikator ini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang bekerja di bidang sosial. Ya, baik, Sultan, udah di screenshot lagi. Oh iya, Bu, sebentar, Bu. Akhir dari pertemuan. Nanti screenshotnya saya kirim kemana, Bu? Oh, langsung ke Ibu Malida. Oh iya. Oke, slide 2. 1, 2. 1, 2, 3.
Sudah, Bu. Oke. Minggu depan offline ya? Minggu depan, ntar Bu, Offline. saya lihat tanggal. Iya ya. Minggu depan libur, Bu, kenaikan Isa Al-Masih. Oh, kita berubah di tanggal 8 kan janjinya? Tanggal 8 itu posisinya mau Zoom atau tatap muka, Bu? Kalau tatap muka gak ada ruangan, Bu. Ya Zoom aja. Zoom aja. Ya bagaimana ceritanya? Saya nggak bisa cari headline hari. Boleh Oke. nggak nge-Zoom? Kalau Zoom kurang asik, Bu. Kayak ginilah kondisinya. Ya terus mau kapan? Saya nggak, minggu berikutnya saya nggak punya waktu sama sekali. Nanti saya hubungi lagi, Bu. Kemarin kita janjinya 8-10 Kesos. Kuliah ganti. Iya, Bu. Dari tanggal 9 dimajuin ke tanggal 8, Bu. Waktu kamu bilang kayak gitu belum mempertimbangkan ruangan ya? Iya, belum mempertimbangkan ruangan, Bu. Mungkin nggak dapat ruangan ini? Nggak mungkin. Sore, Bu, sih. Jam 4:30 itu terlalu sore. Kalau menurut Ibu Nggak kesorean nggak? bisa, nggak bisa. Soalnya 10-12 nanti Kesos B kuliah ganti lagi. Ya sementara tetap ada di Rabo ya. Iya, Bu. Atau kamu mau Selasa? Sama aja nanti nggak ada kelas kan kalau kuliah ganti. Selasa masih UTBK itu, Bu, tanggal 7. Nah, enggaknya itu. Jadi pada dasarnya kan kuliah ganti boleh online ya. Boleh, Bu. Ya udah online aja. Oke, Bu. Daripada nanti tak tertebus. Soalnya udah makin sedikit kan jadwal kuliahnya. Iya, Bu. Baik, terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang, Bu. Oke. Sehat selalu, Bu.